Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'i wadh dhalalati wan nar. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal beberapa saat lagi akan mendatangi kita. Dan kita tahu bahawa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmatnya merindukan bulan Ramadan. Maka khutbah kali ini kita akan bicara tentang surga merindukan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang pertama kali di bulan Ramadan atau di hari pertama kali bulan Ramadan, maka Nabi SAW akan menghabar gembirakan kepada para sahabatnya dan mengatakan, atakum Ramadan, telah datang bulan Ramadan kepada kalian. Syahrun mubarak, bulannya dipenuhi dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan kepada kalian puasanya. Tuftahu fiha abwabul jannah wa tughlaqu fiha abwabun niran wa suffidati syayatin, di mana pintu-pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya, dan syaitan akan dibelenggu dan tidak bisa bergerak untuk menggoda manusia sesukanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasul mengatakan tuftahu abwabul jannah, dibuka padanya pintu-pintu surga. Apabila datang di hari Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan di pintu-pintu surga itu para penyeru dan mengatakan, ya bagil khairi aqbil, ya bagi syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, masuklah ke pintu-pintuku ini. Wahai orang-orang yang mencari kejahatan di bulan Ramadan, enyahlah dan jauhlah dari pintu ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surga ada satu pintu yang disebut dengan Babur Rayyan, pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apabila mereka sudah masuk dalam pintu itu, maka tidak berhak siapapun yang masuk kecuali bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu
suatu ketika pernah bermimpi ketika ada dua orang sahabat yang masuk Islam bersamaan, tetapi salah satunya sangat semangat untuk beribadah dan jihad dan ditutup dengan mati syahid, tetapi yang satunya tidak sebagaimana saudaranya. Tetapi Allah berikan umur panjang setelah kematian saudaranya yang mati syahid, dia pun masih berumur 1 tahun setelahnya dan menjumpai Ramadan. Baru setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan. Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu an bermimpi, tiba-tiba dua orang yang bersaudara ini yang masuk Islam sama-sama, yang satu meninggal karena mati syahid, yang satu meninggal di pembaringan tetapi menjumpai Ramadan. Tiba-tiba dihadapkan di pintu surga. Tiba-tiba datang penyeru dan mengatakan kepada orang yang meninggal di pembaringan dan bukan kepada orang yang mati syahid, udkhulul jannata awwalan, sebaiknya kau yang pertama kali masuk surga sebelum saudara. Bangkitlah Talha ibn Ubaidillah dari mimpinya, bercerita di hadapan para sahabat. Semua para sahabat heran, kenapa orang yang meninggal di pembaringan tapi menjumpai Ramadan lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang yang mati syahid? Karena di mata para sahabat, orang yang mati syahid itu dzirwatus sanamil Islam, seutama-utama amalan dalam Islam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu salah wa dzirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok urusan hidup manusia adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak daripada amalan dalam Islam adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kabar ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan, ata'jabuna bihadzal rajul, kenapa kalian heran dengan orang yang masuk surga yang ketika di dunia meninggal di atas pembaringan, sementara kawan yang mati syahid dibelakangkan masuk surga? Kata Nabi SAW, bukankah orang itu sudah diberikan usia 1 tahun? Dalam 1 tahun dia banyak beramal. Bukankah dia telah mendapati Ramadan? Dan ketika dia bulan Ramadan, dia habiskan untuk siyamun nahar, berpuasa di siang harinya, qiyamul lail, berusaha untuk salat tarawih di malam harinya, dan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebab itu dia yang pertama masuk surga dibandingkan saudara yang mati syahid. Subhanallah. Lihat, Ramadan menjadikan orang ini lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang yang mati syahid. Ya, karena Ramadan merindukan surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu seperti apa surga ini? Kenapa para sahabat Nabi SAW sangat merindukan surga? Ketika Nabi SAW dan orang-orang muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Ansar heran dengan perjuangan orang-orang muhajirin. Kok bisa mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan keluarga mereka, mempertaruhkan nyawa, harta dan kehidupan serta keluarga mereka? Kemudian orang-orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami melakukan apa yang sama dengan yang dilakukan orang-orang muhajirin, kami berkorban dengan harta kami untukmu, kami berkorban dengan nyawa-nyawa kami untukmu, kami berkorban dengan seluruh waktu kami untukmu, lalu apa yang kami akan dapatkan? Maka Nabi SAW mengatakan, lakumul jannah, engkau akan mendapatkan surga, engkau akan mendapatkan surga. Tiba-tiba orang Ansar mengatakan, rabiha bai'u Abul Qasim, sungguh beruntung berjual beli dengan Abul Qasim, maksudnya Nabi SAW. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Bahkan ketika ada seorang sahabat berselisih dengan anak yatim soal 1 petak tanah, diperebutkan apakah itu hak dia ataukah anak yatim itu. Padahal kebun dia luas, tapi ada 1 petak di pojok kebun dia itu diklaim bahwa itu miliknya anak yatim. Ketika di persidangan, anak yatim ini kalah. Datanglah seorang sahabat Nabi SAW, Abu Dahdah radhiyallahu anhu.
Tiba-tiba dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku beli satu petak tanah untuk anak yatim itu, maukah kau berdoa kepada aku, Allah berikan satu pokok kurma di sorga?" Kata Nabi SAW, "Ya." Tiba-tiba Abu Dahdah radhiyallahu anhu mengatakan kepada pemilik kebun itu dan mengatakan, "Wahai pemilik kebun, kamu tahu kebunku yang luas di sana, yang penuh dengan pohon kurma?" Kata orang ini mengatakan, "Ya." Bagaimana kalau seandainya satu petak tanah anak yatim ini saya tukar dengan kebunku yang luas sana? Akhirnya kemudian ia mengatakan, "Ya, ya tentu bagaimanapun hasilnya lebih besar. Satu petak tanah ditukar dengan kebun yang penuh dengan kurma." Tiba-tiba kemudian Abu Dahdah pulang. Ummu Dahdah istrinya berada di kebun itu. Kemudian berteriak, dia tidak mau menginjak kebun itu karena sudah ditukar dengan sepetak tanah. Dan dia mengatakan, "Ukhruji ya Ummu Dahdah, keluar wahai Ummu Dahdah dari kebun itu. Karena aku sudah menjualnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan satu pokok kurma di sorga." Istrinya langsung keluar dan mengatakan, "Sungguh beruntung jual beli wahai suami." Begitulah para sahabat Nabi SAW merindukan sorga, karena sorga adalah "A'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di mana bercerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang bertanya soal surga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Musa adalah kalimur rahman. Musa mengatakan, "Ya Rabb, jelaskan kepadaku serendah-rendahnya penduduk surga." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, serendah-rendahnya penduduk sorga adalah orang yang terakhir masuk sorga. Dia sangka sorga sudah penuh." Kemudian dia mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, kenapa kau masukkan aku ke dalam sorga sementara penduduk sorga sudah memenuhi sorga?" Dia sangka sorga sudah penuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wahai hambaku, maukah kau berangan-angan kepadaku? Maukah kujadikan engkau sewaktu di dunia raja dari raja-raja dunia yang sangat besar?" Dia mengatakan, "Qala bala ya Rabb," tentu wahai Rabb. Maka Allah mengatakan, "Aku berikan hayalanmu 10 kali lipat dari apa yang kuhayalkan itu." Itulah serendah-rendahnya penduduk sorga. Lalu Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Itu serendah-rendahnya penduduk sorga ya Rabb, bagaimana setinggi-tingginya penduduk sorga itu? Kalau yang serendah itu, senikmat itu?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya Musa, setinggi-tingginya penduduk sorga itu akan mendapatkan nikmat la tusma' naimuhu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Wahai Musa, kenikmatan bagi orang yang paling tinggi di sorga itu tidak bisa digambarkan nikmatnya, karena nikmatnya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa, saking nikmatnya. Tapi bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala soal sorga, dan Allah jelaskan betapa nikmatnya penduduk sorga itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis qudsi diceritakan ada seorang wanita ketika masuk ke dalam sorga, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keturunan, karena di dunia dia tidak memiliki keturunan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wahai hambaku, tidak cukupkah dengan kenikmatan sorga yang demikian nikmat ini?" Maka wanita ini mengatakan, "Bala ya Rabb, tentu ya Rabb, tetapi aku ingin mempunyai seorang anak." Fa'adinallahu biha, Allah pun izinkan kepada wanita itu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan, tiba-tiba wanita itu hamil, tiba-tiba wanita itu melahirkan, tiba-tiba anak itu sudah besar dan dewasa hanya sekejap mata. Tidak seperti kehamilan di dunia yang perlu dengan proses yang cukup panjang, kelahirannya meregang nyawa, belum lagi membesarkannya dan begitu seterusnya. Kemudian datang lagi seorang laki-laki menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, inni uhibbuz zar'ah."
Ya Rabb, di dunia aku suka bertani, bercocok tanam. Kabulkan permintaanku ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala, tidak cukupkah kenikmatan surga untukmu ini? Maka dia mengatakan, bala ya Rabb, iya tentu ya Rabb, sudah cukup. Walakinni uhibuz zara', tetapi aku tetap ingin bertani ya Rabb. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hamparkan di hadapannya sawah, kemudian biji, langsung kemudian tumbuh, kemudian besar, langsung berbuah, hanya sekejap mata. Begitulah kenikmatan surga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah fursah, kesempatan kita meraih itu semuanya. Bukankah surga itu paling cepat diraih dengan dua sifat? Pertama dengan sabar, yang kedua dengan syukur. Dan itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan cukupkan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Dan orang-orang yang masuk ke dalam surga, para malaikat akan menyambut mereka dengan mengatakan, salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Keselamatan bagi kalian, kalian sudah sabar di bumi, maka inilah tempat yang layak untuk kalian, kata para malaikat. Inilah tempat yang layak untuk kalian. Dan puasa itu mengajarkan kesabaran. Kemudian yang kedua, sifat syukur. Dan salat itu melahirkan sifat syukur. Salat qiyamul lail, salat tarawih itu melahirkan sifat syukur. Nabi SAW ketika di ujung hayatnya sudah tidak sanggup berdiri qiyamul lail, dia pun duduk. Kemudian tangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meraba-raba kaki Rasul, rupanya pecah-pecah kaki Nabi SAW. Kemudian keesokan harinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, cukupkanlah yang wajib-wajib untukmu. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang? Maka Nabi SAW memahamkan makna dan arti sebuah qiyamul lail dan mengatakan, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka qiyamul lail melahirkan sifat syukur, dan puasa melahirkan sifat sabar. Sehingga Allah katakan, wasta'inu bis sabri wassalah. Para ulama tafsir mengatakan, wasta'inu bis saumi wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan kesabaran, artinya dengan puasa di siang hari. Wassalah, dan salat di malam hari, artinya qiyamul lail dengan salat tarawih tanpa melupakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga, maka mereka akan melewati pintu-pintu surga. Dan pintu surga itu ada 8, berbeda dengan pintu neraka ada 7. Kenapa Allah lebihkan satu pintu surga dibandingkan pintu neraka? Ulama mengatakan karena rahmat Allah itu menjangkau kemurkaannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku menjangkau kemurkaanku. Maka ketika manusia kemudian berkumpul, berjubel di pintu-pintu surga, berdasarkan hadis Nabi SAW, sayati alaikum zaman kalidu minaz ziham, akan datang zamannya kepada kalian, kalian berdesak-desak di pintu surga. Maka semua pintu surga akan menyeru dan mengatakan, hei ahli salat, jangan masuk dari pintu sana, masuklah dari pintu sini. Hei ahli puasa, jangan masuk kalian dari pintu sana, masuklah dari pintu sini. Karena masing-masing pintu itu disesuaikan dengan aktivitas ibadah yang banyak dilakukan ia di dunia ini. Kalau dia ahli salat, dia masuk dari pintu salat. Dia ahli jihad, masuk dari pintu jihad. Dari ahli sedekah, masuk dari pintu sedekah. Termasuk dari ahli puasa, maka dia akan masuk dari babur rayyan, yang tidak masuk kecuali orang-orang yang berpuasa di dalamnya. Aqulu ma tasmaun, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kenikmatan kepada penduduk surga, salah satunya 4 perkara. Pertama, nikmatul badan. Nikmat badan. Badan kita akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tua. Karena usia penduduk surga itu antara 32 sampai 33 tahun saja. Semakin hari badan kita semakin kuat. Semakin hari badan kita semakin indah dan tampan. Semakin hari semakin sehat. Karena kenikmatan surga itu sifatnya yazdad, bertambah dan bertambah, tidak pernah berkurang. Penduduk surga tidak buang hajat. Penduduk surga tidak ada yang meludah. Penduduk surga tidak ada dahak. Penduduk surga tidak ada bau-bau yang keluar dari badan. Kerjaan mereka hanya makan, minum dan menghabiskan untuk menunaikan syahwatnya. Sehingga ketika sahabat bertanya Rasul, kalau orang makan dan minum dan tidak buang hajat, lalu bagaimana buang hajatnya? Maka Rasul mengatakan buang hajatnya dengan cara mengeluarkan keringat, dan keringatnya lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Yang kedua, nikmatul ruh. Allah berikan roh kita nikmat. Karena Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Sebelum orang masuk ke dalam surga, Allah cabut perasaan dengki, iri, hasad, dendam dan seluruh penyakit hati. Sehingga ketika masuk ke dalam surga itu mereka ikhwana, bersaudara, satu hati. Sehingga tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan iri, tidak ada perasaan marah, emosi. Semua penduduk surga dicabut dari itu semuanya. Dan itu nikmat ruh, artinya nikmat ruh. Karena kita tahu bahwa kebahagiaan di dunia saja, apabila hati kita sempit, serasa satu dunia ini sempit. Tapi hati kita lapang, semua satu dunia ini merasa lapang. Itulah jannatul fid dunya, itulah surga di dunia. Kata Imam Abdul Qayyim, man lam yadkhulil jannah fid dunya lam yadkhulil jannah fil akhirah. Siapa yang tidak masuk surga di dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga di akhirat. Apa maksudnya? Siapa yang tidak diberikan ketenangan hatinya, dan ketenangan tidak bisa diraih kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah tenang hati kita. Dengan solat kita tenang, dengan puasa kita tenang, dengan haji, dengan sedekah, dengan silaturahim, dengan talabul ilmi dan begitu seterusnya. Itulah surga dunia. Maka siapa yang masuk di surga dunia, dia akan masuk surga akhirat. Kemudian yang ketiga, nikmatul maskan. Allah berikan nikmat tempat. Nabi SAW ketika Isra Mi'raj menceritakan bahwa dia pernah masuk ke dalam surga, dan dia katakan dakhaltul jannah fa idza ana biqasrin minadh-dhahab. Aku masuk ke dalam surga, tiba-tiba di hadapanku ada istana besar terbuat dari emas. Kemudian Rasul mengatakan, Jibril, liman hadzal qasr? Untuk siapa istana ini? Jibril mengatakan, li syabin Quraisyin, untuk anak muda dari bangsa Quraisy. Kata Rasul, fadhanantu annahu ana, saya sangka itu aku dari Quraisy. Kemudian Rasul bertanya lagi, Jibril, liman hadzal qasr? Untuk siapa istana ini? Lalu Jibril mengatakan, li Umar ibnil Khattab, untuk Umar ibnil Khattab. Artinya bangunan surga itu kalau tidak emas perak. Kemudian yang terakhir, nikmatul uns, pasangan. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pasangan kepada setiap orang yang masuk ke dalam surga. Tentu bagi kita laki-laki, di sana ada hurul in, ada bidadari-bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, dan sifatnya dijelaskan begitu indahnya dalam Al-Qur'an. Ada wasifat, wanita-wanita yang mengabdi kepada bidadari, dan tentunya wanita yang paling kita idamankan adalah istri-istri kita, atau mungkin wanita-wanita dunia yang belum menikah akan menikah dengan laki-laki yang belum menikah di dunia, dia akan menikah di akhirat. Dan itu semua ratu dari semua wanita di sorga, dan itu nikmat luar biasa. Dan sebagai akhir daripada khutbah ini, dan tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu semuanya,
melebihi nikmatur ru'yatullahi azza wa jalla. Kita akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak bisa melihatnya. Mungkinkah kita berziarah kepada Rasul? Mungkinkah kita memandang wajah Rasul? Mungkin. Kapan itu? Di sorga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika datang ke kuburan Uhud, kemudian dia mengatakan di hadapan para sahabatnya, sungguh aku rindu ingin berjumpa dengan kawan-kawanku. Sahabat mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasul? Rasul, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukankah kami kawan-kawanmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, bukan, antum ashabi, kamu sahabatku. Lalu siapa yang Anda maksud wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di wa lam yarawni. Teman-temanku adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku sama sekali, tapi mereka beriman kepadaku. Inilah kita semuanya. Kemudian Rasul mengatakan, waditu an ra'ani bimalihi wa ahlihi. Aku sangat rindu kalau seandainya mereka, orang-orang yang tidak berjumpa denganku dan beriman kepadaku, mereka bisa melihatku dengan harta dan keluarganya. Kata para ulama mengatakan, itu tidak mustahil terjadi, dan kita akan masuk ke dalam surga kalau izinkan, dan kita akan berziarah menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan kekasih kita semuanya. Bahkan lebih besar daripada itu, kita akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, memberikan nikmat kepada kita. Maka kita akan diperlihatkan dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita dikumpulkan di sorga yang paling rendah. Kemudian Allah datang dengan tabir cahayanya. Kemudian Allah berfirman di balik tabir cahayanya itu dan mengatakan, saluni ma syi'tum fahada yaumun mazid. Mintalah kalian, ini hari tambahan nikmat untuk kalian. Kemudian mereka mengatakan, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna anin nar. Rabb, cukup kau sudah memutihkan wajah kami, kau sudah keluarkan kami dari neraka, kau masukkan kami ke dalam surga, apalagi yang harus kita minta? Berilah Nabi Musa alaihi salam dan mengatakan, mintalah kalian kepada Allah agar kalian bisa melihat wajahnya. Dulu aku di dunia pernah meminta untuk melihat wajah Allah, tapi Allah katakan, lantarani, engkau tidak bisa melihatku, kata Musa. Mintalah sekarang. Maka seluruh penduduk sorga meminta kepada Allah agar Allah membuka tabirnya, dan tabir Allah adalah cahaya. Tiba-tiba kemudian Allah singkap tabirnya, seluruh penduduk sorga melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylata badrin. Kalian akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak di sorga persis seperti melihat bulan purnama yang tidak berdesak-desakan sedikit pun. Kata penduduk sorga, demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'waya qadil hajah. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna ramadan. Allahumma nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله